Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiara Firasari Dewi. Di sini saya akan menyampaikan analisis isi dan kebahasaan yang ada dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Menganalisis isi novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama yaitu tema apa yang menonjol dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Itu tema percintaan, sosial, dan budaya. Tema dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu kasih tak sampai. Novel tersebut bercerita tentang harapan Ronggeng Serintil untuk dapat hidup bersama dengan lelaki yang dicintai dan didambakannya sejak kecil. Karena dia memang teman bermainnya, yaitu Rasus. Namun Rasus tidak mau menerima ajakan Serintil untuk menikah, karena bagi Rasus, Ronggeng adalah milik masyarakat, milik orang banyak, dan milik semua orang. Maka Rasus merasa akan sangat egois jika harus menikahi Serintil. Meskipun sebenarnya hati Rasus sangat sakit ketika harus mengatakan hal itu kepada Serintil. Serintil pun sebenarnya tahu perasaan Rasus bahwa dia masih sangat mencintainya, namun Rasus tidak mau mengakuinya dan lebih memilih pergi meninggalkan Serintil, neneknya yang sudah tua dan Duku Paruk. Yang kedua, bagaimana alur yang terdapat dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Alur dalam cerita tersebut adalah alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama ataupun pemeran lainnya. Dalam cerita ini, di tengah-tengah cerita, pengarang menceritakan kembali masa lalu yang sempat dialami oleh pemeran cerita, seperti menceritakan kembali terjadinya peristiwa tempe bongkrek 11 tahun yang lalu atau semasa bayinya Serintil. Yang ketiga yaitu di manakah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang tergambar dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Latar tempatnya itu di pedukuhan, ladang atau kebun, di bawah pohon nangka, rumah Nyai Kartareja, perkuburan, pasar Dauan, di markas tentara, di hutan, dan rumah Sakarya. Latar waktunya yaitu sore hari, malam hari, dan pagi hari. Latar suasananya tenang dan tentram, gembira, bangga dan bahagia, tegang dan genting. Yang keempat yaitu siapakah tokoh utama dan tokoh pendukung serta bagaimana karakter Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama yaitu Rasus. Rasus itu mempunyai sifat bersahabat, penyayang, pendendam, dan pemberani. Yang kedua Serintil. Serintil itu bersahabat, seorang Ronggeng, agresif dan dewasa. Yang ketiga Dursun. Dursun itu bersahabat. Yang keempat Warta. Warta itu bersahabat, perhatian, dan penghibur. Yang kelima yaitu Sakarya atau kakeknya Serintil. Kakeknya Serintil itu sifatnya penyayang dan tega. Yang keenam Ki Secamenggala. Ki Secamenggala yaitu nenek moyang asal Duku Paruk. Yang ketujuh Kartareja dan Nyai Kartareja. Sifatnya itu mistis dan egois. Yang kedelapan Sakung, hebat. Yang kesembilan nenek Rasus, linglung. Yang ke-10 Santayip atau ayahnya Serintil. Sifatnya itu bertanggung jawab dan keras kepala. Yang ke-11 istri Santayip. Sifatnya itu keibuan dan prihatin. Yang ke-12 yaitu Dower. Dower itu mengusahakan segala macam cara. Yang ke-13 yaitu Sulam. Sulam ini sifatnya penjudi dan berandal, dan dia juga sombong. Yang ke-14 Siti. Siti itu alim. Yang ke-15 Sersan Slamet. Sifatnya itu penyuruh dan tegas. Yang ke-16 Korpral Pujo. Korpral Pujo sifatnya itu penakut. Yang ke-17 Tampi. Sifatnya itu penyayang dan sabar. Yang ke-18 Masusi. Masusi itu sifatnya jahat, hidung belang, dan pendendam. Yang ke-19 yaitu Diding. Diding sifatnya itu kacung tamir yang tunduk dan patuh pada majikan demi uang yang akan dibawanya pulang untuk anak istrinya. Yang ke-20 yaitu Tamir. Tamir yaitu laki-laki hidung belang yang datang dari kota Jakarta dalam pekerjaan pengukuran tanah untuk pembuatan jalan di Duku Paruk Pecikalan. Dia seorang laki-laki petualang perempuan yang patah hati oleh Serintil. Ke-21 yaitu Bajus. Bajus yaitu bujang tua yang baik kepada Serintil, namun jauh dari perkiraan. Serintil sempat akan dijadikannya umpan demi proyek tendernya lolos. Selanjutnya yaitu Darman. Darman adalah aparat kepolisian yang membantu maksud dan tujuan Marsusi kepada Serintil demi satu truk kayu bakar. Yang ke-23 yaitu Pak Belegur. Pak Belegur yaitu bos besar pemegang tender pembuatan jalan, jembatan, dan gedung bupati atau majikan Bajus.
lelaki petualang cinta dari satu perempuan ke perempuan lainnya, namun terketuk hati dan kesadarannya karena serintil. Yang ke-24 atau yang terakhir yaitu lurah Pecikalan atau kepala desa. Sifatnya itu bijaksana dan peduli akan penduduknya. Yang kelima, apa pesan yang disampaikan dalam novel Ronggeng Duku Paruk? Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya, dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lainnya seperti jangan menyanyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang yang mencintai kita seperti itu. Dan adat bagaimanapun tetap harus berlaku dalam kehidupan yang nyata juga, karena jika memang suatu daerah mempercayai adat yang berlaku, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena pada setiap keyakinan pasti ada satu hal yang akan terjadi jika suatu adat kebiasaan tidak dilaksanakan, serta jangan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena suatu saat penyesalan akan datang dalam hidupmu, segala sesuatu akan kembali kepadanya. Kehidupan fana dalam hura-hura dunia dapat mencekap masa depanmu. Selanjutnya yaitu menganalisis kebahasaan novel Ronggeng Duku Paruk. Unsur kebahasaan novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa yang terlihat dalam novel ini kadang membingungkan karena terdapat bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa, misalnya kulit-kulit berkutut manggu, teka sakandendi, teka sahabat tanah sabrang, makanmu apa, makan madu tawon, manis madu tawon, dan orang manis kayak putuku sedikit. Gaya bahasa. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu unsur intrinsik, keagamaan atau religius. Dalam novel ini unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Duku Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya.